Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Hari ini saya ingin membacakan profil pilihan redaktur Tagar, yaitu tentang calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Joe Biden, yang berhasil mengungguli perolehan suara dari lawan terberatnya Donald Trump. Bahkan Joe Biden memenangkan suara terbanyak dibandingkan presiden lain dalam sejarah Amerika. Pada Kamis 5 November 2020, Biden memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang Barack Obama setelah mendapatkan lebih dari 72 juta suara pada pemilihan 2020. Obama pernah memecahkan rekor ini pada 2008 ketika dia mendapatkan 69,4 juta suara. Menanggapi hasil itu, Biden mengatakan yakin akan muncul sebagai pemenang. Tapi ini bukan kemenangannya sendiri, melainkan kemenangan untuk rakyat Amerika, untuk demokrasi Amerika. Hingga 5 November 2020, Biden telah mendapatkan 50,4% suara, sementara Trump meraih 48%, di mana sebanyak 87% surat suara sudah dihitung. Diperkirakan angka itu berubah seiring dengan progres penghitungan suara. Mari kita mengenal Joe Biden. Joseph Robinette Biden Jr. atau yang akrab disapa dengan Joe Biden merupakan mantan wakil presiden Amerika Serikat. Selain politikus, ia juga aktif sebagai pengacara. Biden adalah anggota Partai Demokrat dan anggota senator dari Delaware. Pada Pilpres 1988 dan 2008, dia mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika, namun akhirnya mengundurkan diri. Lalu pada 22 Agustus 2008, Barack Obama mengumumkan bahwa Biden ditunjuk sebagai pasangan bakal calon wakil presidennya dalam Pilpres 2008. Pria kelahiran Scranton, Pennsylvania, 20 November 1942 ini merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Ayahnya adalah seorang sales mobil bekas, dan ketika Joe masih kecil, keluarganya kerap mengalami kesulitan ekonomi. Semasa sekolah, Biden juga dikenal sebagai siswa yang atletis, bahkan terpilih sebagai pemain American football dan baseball di sekolahnya. Namun, ia mengidap gagap bicara dan sering menjadi korban bully di sekolahnya. Sampai-sampai suster sekolah pun ikut mengolok dirinya. Hingga suatu hari, Joe Biden mengamuk dan mengancam akan menghajar suster itu kalau masih berani membulinya lagi. Lalu masa kuliahnya ditempuh di University of Delaware dan Syracuse Law School. Saat usianya 29 tahun, ia terpilih sebagai anggota Senat Amerika Serikat dan menjadi orang termuda dalam anggota Senat tersebut. Tapi kejadian mengerikan menimpa keluarganya seminggu setelah ia menjabat sebagai senator. Pada tahun 1972, istrinya, Neilia Hunter, dan putrinya, Naomi, harus meregang nyawa karena mengalami kecelakaan. Sementara kedua putranya, Beau dan Hunter, menderita luka yang cukup parah. Biden dilantik sebagai anggota Senat Amerika di samping tempat tidur anak-anaknya di rumah sakit. Ia memulai aktivitasnya dengan berangkat ke Washington dengan menggunakan kereta api. Kebiasaannya ini ia lakukan selama ia menjabat sebagai anggota Senat. Lalu di tahun 1977, Joe Biden menikah dengan Jill Jacobs. Jill merupakan seorang pengajar di college daerah Washington, D.C. Jill dan Biden memiliki seorang anak bernama Ashley. Pada tahun 2015, Biden kembali ditinggal oleh anaknya, Beau, akibat kanker otak yang dideritanya. Lalu selang beberapa waktu, putranya yang lain, Hunter Biden, mengaku adalah pecandu narkoba yang masih berjuang untuk rehabilitasi. Fakta ini sudah menjadi rahasia umum di Amerika, dan Joe Biden tidak membantah ketika Trump memakai isu tersebut untuk menyerangnya di debat Capres. 36 tahun menjabat sebagai senator asal Delaware, Joe Biden membuktikan bahwa ia memang sosok yang penting, baik di dalam negeri maupun internasional. Sebagai ketua atau anggota peringkat Komite Kehakiman Senat selama 17 tahun, Biden secara luas diakui kehebatannya pada isu peradilan pidana, termasuk dalam kasus The Landmark 1994 Crime Bill dan kekerasan terhadap perempuan.
Sebagai ketua atau anggota peringkat Senat Komite Hubungan Luar Negeri sejak tahun 1997, Biden memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan luar negeri Amerika. Ia telah berada di garis depan isu dan regulasi terkait terorisme, senjata pemusnah massal, pasca Perang Dingin Eropa, Timur Tengah, dan Asia Barat Daya. Sebagai wakil presiden ke-47 Amerika Serikat, Joe Biden ditugasi Obama melaksanakan pemulihan Amerika dan reinvestasi undang-undang untuk membantu membangun kembali ekonomi Amerika dan meletakkan landasan bagi masa depan ekonomi yang berkelanjutan. Joe Biden juga berperan penting dalam mengakhiri perang yang ada di Irak. Pada bulan Desember 2011, ia terbang ke Irak untuk menandai akhir resmi dari perang. Tagarians, demikian profil pilihan redaktur Tagar hari ini tentang calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Joe Biden. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan ingat juga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Cory Olivia, Tagar TV.